Penobatan Duryudana sebagai pangeran mahkota segera dilaksanakan. Duryudana memberi salam kepada ayahnya Destrarastra, tidak lupa juga kepada kakeknya Bhisma. Namun ketika Bhisma memberikan pesan kepada Duryudana, tiba-tiba Sangkuni memotong pembicaraan mereka. Sangkuni memotong pembicaraan mereka dengan dalih sudah saatnya meminta doa kepada ibunya. Setelah mendapat doa dari keluarganya, upacara penobatan Duryudana segera dilakukan. Pemujaan meriah dipanjatkan oleh penghuni istana ketika Duryudana berjalan menuju singgasananya. Sangkuni merasa sangat puas karena tujuannya telah tercapai. Duryudana lalu mengatakan niatnya untuk mengikuti Swayamwara putri Pancala Drupadi. Sementara itu, Pandawa yang baru saja keluar dari hutan para raksasa berjalan sambil menandu ibu mereka, Kunti. Di tengah perjalanan mereka mendengar tangisan. Bima yang tidak menandu Kunti segera memeriksa suara itu. Ternyata tangisan itu berasal dari masyarakat sekitar yang menangisi kerabatnya karena digigit ular. Orang yang digigit ular tadi disembunyikan oleh seorang resi yang bernama Wedawyasa. Resi Wedawyasa bukanlah resi sembarangan. Bahkan kehadiran Pandawa dan Kunti sudah diketahuinya. Resi Wedawyasa segera menyuruh agar Bima memanggil rombongannya. Dalam pertemuan itu, Resi Wedawyasa menjelaskan bahwa keputusan untuk menghilangkan jejak mereka di Warnabrata sudah tepat. Tapi tidak lama lagi, keputusan itu akan jadi keputusan yang salah. Sang Resi juga menjelaskan mereka akan menemukan jawabannya di Kampilya yang dirajai Drupada. Drupadi merasa gugup akan secara Swayamwara untuk dirinya. Sri Kandi berusaha meyakinkannya, namun Drupadi tetap merasa tidak puas atas pernyataan Sri Kandi. Tiba-tiba Malini datang membawa sebuah lukisan untuk Drupadi. Ketika lukisan itu dibuka, ternyata yang ada dalam lukisan itu adalah Arjuna. Namun Drupadi belum mengetahuinya. Di sisi lain, rombongan Pandawa telah sampai di depan daerah Kampilya, berniat mencari penginapan. Ketika Drupadi bertanya kepada Sri Kandi tentang siapa yang ada dalam lukisan itu, tiba-tiba Krishna datang menjawabnya bahwa itu adalah Arjuna. Perbincangan antara Krishna dan Drupadi semakin serius. Drupadi bertanya tentang apa yang diinginkan oleh Krishna. Krishna menjawab ketika kompetisi sudah mendapat pemenang, Krishna akan merasa puas. Karena Drupadi protes kenapa Krishna tidak memberi jawaban pasti, akhirnya Krishna menyuruh mencari jawaban di kuil Dewa Siwa. Sesampainya di Kampilya, Pandawa segera mencari penginapan. Yudhistira bertanya kepada seorang pengrajin tanah tentang penginapan. Namun penginapan di Kampilya sudah penuh, karena besok akan ada acara Swayamwara Putri Drupadi. Setelah berbincang-bincang, akhirnya pengrajin tanah mempersilahkan agar bisa menginap di rumahnya. Pandawa tidak ingin hanya dilayani, tapi mereka juga ingin melayani pengrajin tanah itu dengan cara mengambil tanah di dekat sungai dan di belakang kuil Dewa Siwa. Setelah mendapat penjelasan dari Krishna, Drupadi yang masih kebingungan memutuskan untuk melakukan pemujaan di kuil Dewa Siwa. Kebetulan Bima dan Arjuna yang bertugas mengambil tanah berangkat ke kuil Dewa Siwa juga. Setelah melakukan pemujaan, Bima dan Arjuna dipersilahkan untuk memakan jamuan dari Drupadi. Tapi Arjuna menolak karena jika Sri Kandi juga ada di sana, pasti mereka akan mengenali. Bima dan Arjuna segera memulai mencangkul tanah dan mengangkut ke atas kereta. Di tengah-tengah kerjaan itu, Bima meminta izin dengan nada sindiran agar Arjuna mengizinkan dia pergi karena lapar. Arjuna membalas dengan sindiran pula. Setelah merasa cukup dengan tanah di dekat sungai, Arjuna meminta izin agar tugas mengambil tanah di belakang kuil diselesaikan oleh Arjuna saja. Namun Bima bersikeras ingin mengambil tanah di belakang kuil tadi. Arjuna hanya bisa diam. Drupadi yang melakukan pemujaan meminta kepada Dewa Siwa agar mendapat jawaban pasti.
Sesaat setelah itu, dia mendapat tanda dari bunga melati yang jatuh dari kuil itu. Di sisi lain, kuil sedang ada jamuan dari Drupadi. Bukannya mengambil tanah, tapi Bima malah ikut jamuan itu. Arjuna yang sudah menyadari akan maksud Bima berniat menyusul Bima ke kuil. Tanpa disadari, Arjuna ternyata jejak kakinya diikuti oleh Drupadi. Namun sebelum bertemu Arjuna, Drupadi dihentikan oleh Malini. Malini mengajak Drupadi agar segera kembali ke istana atas perintah Sri Kandi. Drupadi dan rombongan segera bersiap kembali ke istana melewati Bima yang masih asik dengan makanannya. Ketika sudah di atas, kereta putri Drupadi membuka kain penghalang keretanya sehingga kecantikan Drupadi terlihat oleh Arjuna. Mereka saling bertatap muka sembari kereta kuda itu berjalan perlahan menuju istana. Setelah selesai mengambil tanah, Bima kembali ke penginapan sendiri. Tiba-tiba roda gerobak yang dibawanya tenggelam ke dalam tanah. Pada saat itu pula, kebetulan Duryudana beserta rombongan datang ke Kampilia. Duryudana yang melihat ada yang menghalangi jalannya segera menyuruh Bima menyingkirkan gerobaknya yang masih terjebak di dalam lubang. Untungnya rombongan Duryudana tidak mengenali Bima. Mereka hanya tahu bahwa yang ada di hadapannya itu adalah kaum Brahmana. Duryudana mencaci maki Bima. Sontak hal itu kembali mengingatkan akan luka yang diberikan Duryudana. Duryudana menyuruh kusir dan pegawai untuk membantu mengangkat kereta itu, namun tetap gagal. Kesabaran Duryudana semakin habis hingga dia berkata akan mengangkat kereta itu sendiri. Ketika hendak turun dari keretanya, Duryudana dihentikan oleh Karna yang mengajukan diri agar dia yang membantu mengangkat kereta. Bima dan Karna yang sudah bersiap untuk mengangkat kereta itu tiba-tiba dihentikan oleh Duryudana. Duryudana bertanya tentang siapa namanya. Bima yang menyamar sebagai Brahmana. Bima yang kebingungan dikagetkan oleh Arjuna yang menyelamatkannya dari pertanyaan Duryudana. Akhirnya Arjuna dan Karna yang berhasil mengangkat kereta dari lubang. Kereta sudah berhasil keluar dari lubang. Karna mengucap salam kepada Arjuna, menyamar sebagai Brahmana. Dengan angkuhnya, Duryudana melempar sedekah itu untuk Arjuna dan Bima. Emosi Bima yang sudah tidak terkontrol segera dihentikan oleh Arjuna. Sedekah itu dikembalikan Arjuna kepada Duryudana sembari meminta maaf. Perjalanan Duryudana pun dilanjutkan menuju istana Kampilia. Bima yang penasaran maksud kedatangan Duryudana ke Kampilia dijawab oleh Arjuna. Duryudana datang ke Kampilia karena ingin mengikuti swayamwara putri Drupadi. Bima pun tertawa mendengar itu karena Raja Kampilia pasti menolak Duryudana. Namun Arjuna membantah bahwa yang akan memilih calon suami bukanlah raja, melainkan sang putri itu sendiri. Sampai di istana, Drupadi segera mencari lukisan Arjuna yang dibawa Malini kemarin. Melihat hal itu, Sri Kandi bertanya-tanya kepada Drupadi. Di kuil Dewa Siwa, Drupadi mendapat tanda keberadaan Arjuna. Ternyata Drupadi sudah sedikit menyadari bahwa Brahmana yang ditemui di kuil Dewa Siwa itu adalah Arjuna yang sedang menyamar. Malam di Kampilia menjadi renungan oleh Pandawa. Siang tadi emosi Bima yang di luar batas hampir saja membongkar penyamaran mereka. Kunti menyarankan agar mereka segera keluar dari Kampilia, karena besok banyak raja yang akan datang ke Kampilia. Di tengah pembicaraan itu, Sadewa berkata bahwa Raja Pancala telah membuat kompetisi yang hanya bisa dimenangkan oleh pemanah terbaik di dunia, yaitu Arjuna. Namun Arjuna mengelak dengan berkata Arjuna yang dicari Raja Pancala telah terbakar di Warnabrata. Drupadi yang masih kebingungan berusaha mencari jawaban atas pertanyaannya sendiri. Setelah melihat lukisan Arjuna, Drupadi mendapat sebuah ide. Drupadi mengambil tinta hitam untuk menggambar lukisan tadi sehingga lukisan yang awalnya tanpa kumis telah dipoles oleh Drupadi menjadi lukisan Arjuna yang berkumis. Dari lukisan itulah Drupadi semakin yakin bahwa Brahmana yang ditemui tadi adalah Pangeran Arjuna.
Drupadi yang sudah menyadari bahwa Arjuna sekarang sudah berada di Kampilya teringat ucapan Krishna. Yang belum disadari oleh Drupadi adalah kepergian Pandawa dari Kampilya malam itu. Setelah memberi hormat kepada pengrajin tanah yang telah membantu memberi penginapan, Pandawa dan Kunti segera pergi dari Kampilya. Esok harinya acara Swayamwara Drupadi segera dilaksanakan. Para pangeran dan raja telah memasuki lokasi Swayamwara. Sampai di dalam istana, rombongan dari Hastinapura masih menganggap Raja Pancala Drupada adalah musuh. Jika Raja Drupada ingin bersekutu dengan Hastinapura, pastinya Drupada akan menikahkan putrinya dengan Duryodhana saja. Sementara itu, di dalam istana Drupadi bersiap dan sedang dihias oleh para pelayan. Pelayan itu mengatakan rambut Drupadi harus diikat karena yang rambutnya tanpa diikat adalah wanita yang kehilangan suaminya. Mendengar itu, Drupadi juga meminta doa dari pelayan itu agar Drupadi mendapat suami yang bisa menghentikan jantungnya. Setelah berjalan jauh dari Kampilya, Pandawa memutuskan untuk istirahat. Mereka juga telah menemukan bangunan kosong untuk istirahat. Awalnya Yudhistira bermaksud agar Bima dan Nakula menjaga Kunti, tapi atas perintah Kunti, akhirnya mereka berlima pergi mencari makanan ke desa terdekat. Arjuna sudah protes kepada ibunya, tapi Kunti tetap menyuruh mereka pergi dengan beralasan akan mengunci pintu, sehingga Kunti tetap aman meskipun ditinggal oleh semua putranya. Dalam perjalanan mencari makanan, Pandawa sedikit ragu karena dikhawatirkan para penduduk desa pergi ke Swayamwara. Drupada akan memberikan koin emas kepada setiap masta yang hadir ke acara itu. Ditambah lagi kecantikan Drupadi sangat mempesona. Karena obrolan itu, Arjuna jadi teringat wajah Drupadi ketika di kuil Dewa Siwa. Sambutan dari Raja Pancala Drupada menjadi tanda telah dimulainya acara Swayamwara tersebut. Drestadyumna telah yang ditunjuk sebagai pemimpin segera menjelaskan tata cara kompetisi yang ada. Di depannya sudah tersedia busur yang hanya bisa diangkat oleh seseorang yang tidak ada keraguan di dalam hatinya. Lalu Drestadyumna mengarahkan busur ke langit hingga terbentuklah kolam ikan di langit. Ikan yang ada di langit itulah yang menjadi sasaran para peserta kompetisi itu. Melihat hal itu, Duryodhana berkata bahwa tidak ada yang bisa memenangkan kompetisi itu. Dia juga berkata bahwa rencana Drupada bukan menggelar Swayamwara, tapi tujuannya adalah untuk mempermalukan semua kesatria yang hadir. Karena dengan yakin mengatakan bahwa dia bisa memenangkan kompetisi itu, Sangkuni langsung menyarankan agar karena bersedia memenangkan kompetisi itu atas nama Duryodhana. Sambutan acara dilanjutkan oleh Drupada kepada tamu penting yang telah menyadarkan Drupada. Sosok yang akan selalu dikenang di seluruh daerah Arya yaitu adalah Basudewa Krishna. Sambutan meriah mengiringi masuknya Krishna ke dalam istana. Krishna memberi hormat kepada semua tamu undangan yang hadir, tidak terkecuali kakak ipar Krishna yaitu Rukmi. Raja Gandhara Sangkuni yang sedang asik menggosip Krishna secara diam-diam ternyata disadari oleh Krishna. Krishna segera menghampiri Sangkuni yang menyambutnya dengan hangat. Krishna memanggil Sangkuni dengan sebutan paman karena dia adalah paman dari saudaranya Duryodhana. Tidak lupa juga Krishna memberi salam kepada rombongan Duryodhana termasuk Karna. Tidak lama setelah itu, tiba saatnya putri Drupadi memasuki ruangan. Semua hadirin dibuat terkesima oleh kecantikan dan keanggunannya. Drupadi memberi salam kepada ayahnya, Drupada, dan semua hadirin. Drupadi segera menemui Krishna untuk menanyakan kehadiran Arjuna, namun Krishna tidak memberi jawaban yang pasti. Sementara itu, Pandawa yang mencari bantuan di desa terdekat tidak menemukan seseorang pun di desa itu. Sadewa mengusulkan untuk kembali ke Kampilya dengan catatan tetap waspada agar identitas mereka tetap terjaga. Namun usul Sadewa itu ditolak oleh Arjuna. Arjuna lebih memilih mencari desa terdekat yang lain. Kompetisi di Kampilya sudah dimulai. Yang menjadi peserta pertama adalah putra Raja Radhiyaksana yaitu Susarma yang gagal total karena tidak berhasil mengangkat busur.
Kegagalan juga terjadi pada peserta kedua, adalah putra Raja Samudrasena yaitu Chandrasena. Kegagalan kedua peserta itu ditertawakan oleh semua para hadirin. Pandawa yang masih terus mencari desa terdekat belum membuahkan hasil. Saat itulah mereka bertemu dua orang resi yang kebetulan berniat ke Kampilya. Resi itu mengajak Pandawa untuk ikut bersama menuju Kampilya. Jelas ajakan resi itu ditolak oleh Pandawa, tapi ditolak dengan halus. Kompetisi dilanjutkan oleh peserta ketiga, Raja Usnir, yaitu Raja Siwi, namun tetap gagal. Drupada yakin yang bisa memenangkan kompetisi ini hanya Arjuna. Pernyataan itu dibantah oleh Krishna yang mengatakan bahwa yang bisa memenangkan kompetisi ini hanya dua orang, yaitu Arjuna putra Pandu dan Raja Anggakarna. Pernyataan Krishna membuat Drupada terheran karena adalah putra seorang kusir. Namun Krishna segera membantah kembali agar tidak membedakan kasta, karena punya kemampuan dan punya hak untuk ikut kompetisi ini. Krishna malah mengkhawatirkan orang yang bersamanya. Tapi jika ternyata Drupadi tidak setuju menikah dengan Karna, Drupadi bisa menolak pernikahan itu. Lalu Pangeran Duryudana yang mendapatkan giliran untuk maju dalam kompetisi. Dia mengatakan akan diwakilkan oleh Raja Anggakarna karena sahabatnya telah mengabdikan seluruh kemampuannya untuk persahabatannya dengan Duryudana. Drupadi pun mulai khawatir dan matanya mencari-cari Pangeran Arjuna ke sekeliling tempat swayamwara. Sementara itu, Pangeran Arjuna dan para saudaranya sedang berjalan di hutan untuk mencari sedekah. Kemudian bertemu dengan Brahmana tua yang lumpuh. Brahmana tersebut mengatakan kenapa tidak mencari sedekah di kota Kampilya. Namun para Pandawa mengatakan tidak mau ke kota tersebut karena harus segera ke Naimisaraya. Brahmana tersebut mengatakan tidak bisa memberikan sedekah pada para Pandawa sebab tidak memiliki apapun. Dan dia juga berharap bisa mendapatkan sedekah dengan pergi ke kota Kampilya apabila Pandawa bersedia untuk menggendongnya. Walaupun bersikeras tidak mau ke kota Kampilya, akhirnya para Pandawa bersedia untuk menggendong Brahmana tua tersebut menuju kota Kampilya karena merasa tidak tega. Sementara itu di tempat swayamwara, Karna mulai mendekati busur panah untuk melakukan tantangan swayamwara sebagai perwakilan dari Duryudana. Saat Karna hampir menyentuh busur tersebut, Pangeran Destradyumna menghentikan dengan alasan orang yang akan menikahi adiknya harus menunjukkan kemampuannya, jadi tidak bisa diwakilkan. Tapi Karna mengatakan bahwa kompetisi ini tidak adil karena kemampuan tidak bisa dinilai hanya dengan keahlian memanah saja dan harusnya melibatkan keahlian lain seperti pertarungan. Pangeran Destradyumna tetap bersikeras bahwa yang bisa menikahi adiknya adalah pemanah yang paling hebat di dunia. Terjadi adu argumen hingga Raja Drupada membuka suara dan tetap tidak memberikan izin pada Karna untuk mengikuti kompetisi. Raja Sangkuni menghasut Duryudana sehingga dia tersulut emosi, lalu maju dan berkata bahwa Raja Drupada telah menghina kemampuan seseorang dan bertanya apa tujuan swayamwara ini untuk menghina banyak raja dan pangeran yang datang. Raja Drupada yang hendak menjawab pertanyaan Duryudana dihentikan oleh Krishna. Lalu Krishna yang menjawab pertanyaan tersebut, dia mengatakan bahwa hal tersebut merupakan hak dan tanggung jawab raja untuk mengkhawatirkan masa depan putrinya. Jadi tidak ada masalah dengan hal itu. Terjadi adu argumen antara Krishna dan Duryudana, hingga pada akhirnya Duryudana memerintahkan Karna untuk kembali mengikuti kompetisi, namun bukan sebagai perwakilan Duryudana lagi. Kali ini untuk dirinya sendiri. Jadi jika Karna berhasil, maka berhak untuk menikahi Drupadi. Drupadi mulai khawatir, ditambah dengan perkataan Srikandi yang mengatakan bahwa Karna mungkin akan memenangkan kompetisi ini. Saat Karna sudah berhasil mengambil busur panah swayamwara dan hendak memanah sasaran yang ditetapkan, Drupadi menghentikan Karna untuk melakukannya dan mengatakan tidak mau menikah dengan putra seorang kusir. Pangeran Duryudana dan Dursasana emosi mendengar perkataan Drupadi, begitu pula Karna. Tiba-tiba matahari bersinar dengan terangnya hingga membuat seluruh orang merasa silau. Karna pun meletakkan kembali busur panah swayamwara ke tempat semula. Dengan emosi,
karena bertanya pada Raja Drupada ini adalah acara swayamwara atau pernikahan kasta. Dia juga menyampaikan kekecewaannya pada Raja Drupada karena Drupadi telah menghinanya di hadapan seluruh raja dan pangeran yang hadir dengan mengingatkannya pada kasta dan bagaimana kelahirannya. Karna juga mengatakan bahwa Drupadi telah melakukan sebuah dosa besar hingga membuat Raja Drupada marah dan membela putrinya. Pangeran Duryodhana pun ikut angkat bicara dan mengatakan bahwa Drupadi merupakan orang yang arogan dan acara swayamwara ini telah diubah jadi masalah politik. Sebab merasa terhina, Duryodhana mau mengakhiri hubungan antara Kuru dan Pancala.